bukti ketuhanan Yesus melalui mujizatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sekaligus membedakannya dari para nabi, para rasul, bahkan pendiri agama apapun di muka bumi ini adalah melalui mujizat-mujizatnya. Mengapa ini begitu penting? Karena mendirikan banyak agama gampang. Memimpin sebuah ajaran mudah. Berkhotbah, mengajar lebih mudah lagi. Tapi untuk membuktikan setiap ajarannya, khotbahnya menjadi khotbah dan ajaran yang penuh kuasa, itu tidaklah mudah. Kecuali kalau orang yang berkhotbah itu atau orang yang mengajar itu punya kapasitas, kapabilitas seperti itu, maka tidak sulit dia membuktikan ajarannya hidup, nyata, atau konkret. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu aspek yang saya lihat kurang ditonjolkan tentang ketuhanan Yesus selama ini adalah melalui mujizatnya. Ini salah satu yang kurang ditonjolkan, kurang diuraikan, kurang dijelaskan, kurang dipaparkan kepada jemaat. Bahkan banyak sekolah-sekolah teologi juga kurang mengekspos tentang hal ini kepada mahasiswanya. Tentang bukti ketuhanan Yesus melalui mujizat. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi amat yang sangat penting kita bahas bagian atau topik ini. Namun di awal saya menjelaskan dulu kepada kita bahwa memang ada beberapa pandangan teologi ya, yang menganggap bahwa mujizat itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Yesus. Alias mereka menolak mujizat itu sendiri. Saya ambil contohnya adalah paham dan pandangan teologi liberal. Ya, mereka sangat tidak percaya, tidak yakin, bahkan menentang tentang mujizat. Nah, persoalannya gereja-gereja Tuhan hari ini banyak dipimpin, digembalakan oleh para pendeta-pendeta yang menganut paham teologi liberal. Ini masalah. Sehingga ini juga yang menjadi disinformasi kepada jemaat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dibuktikan dengan mujizat. Kenapa? Paham dan pandangan teologi liberal menganggap dan menolak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka sangat dipengaruhi oleh paham rasionalisme. Paham rasionalisme itu Bapak Ibu adalah yang mengandalkan rasio pikiran atau otak lebih tinggi daripada Tuhan, bahkan lebih tinggi daripada imannya kepada Tuhan. Jadi tolak ukur memahami Alkitab itu hanya pikirannya saja. Jadi kalau apa yang tertulis dalam firman itu tidak masuk dalam pikirannya, tidak masuk dalam pengetahuannya, langsung dia tolak itu. Itu bukan firman Tuhan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, itu salah satu faktornya. Tapi di sisi lain saya lihat adalah karena minimnya pertobatan dari orang-orang penganut paham teologi liberal. Minim pertobatan. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus rata-rata kita ini sebagian besar lahir dari gereja-gereja paham teologi liberal kok sebenarnya. Termasuk saya sendiri. Makanya untuk itu di gereja-gereja kita dulu sangat minim, sangat rendah sekali dijelaskan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalaupun itu dikotbahkan hanya sekedar cerita fiktif, kira-kira begitu, hanya sebagai fiksi atau dongeng saja. Ya, tapi bukan sesuatu hal yang bisa dipercayai atau diimani. Bahkan di sisi lain, Bapak Ibu, ya, pertobatan, tantangan lahir baru, terima Yesus,
ya juga tidak pernah dipraktekkan, juga tidak pernah dijelaskan dengan begitu gamblang. Nah, jadi bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada akhirnya kita secara pribadi, lepas pribadi ditangkap oleh Tuhan sebenarnya. Saya sangat mensyukuri itu. Ya, karena dengan Tuhan menangkap kita, akhirnya kita dibukakan oleh Tuhan sesuatu hal yang sangat jauh berbeda. Ya, dibanding daripada pemahaman teologi liberal yang sudah begitu lama mencakoki pikiran kita. Nah, saya lihat faktor yang kedua pemicunya adalah minimnya pertobatan dan kelahiran baru. Nah, selain itu, ada pandangan di luar dari paham liberal yang bisa dikatakan mereka ini ya masuk kategori orang yang ateis juga. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Mereka menganggap bahwa mujizat itu ya tidak bisa diuji melalui proses ilmu pengetahuan. Maksudnya, bagi mereka mujizat itu harus bisa dianalisis. Dianalisis itu maksudnya diteliti Bapak Ibu ya. Dimengerti, dijelaskan mulai dari A sampai Z. Saya kasih contoh. Waktu Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal bahkan sudah dikubur 4 hari 4 malam. Ya, bagi penganut paham teologi liberal dan juga penganut paham ateisme ini nggak masuk akal dan ini tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena tidak akan mungkin bisa dijelaskan bagaimana orang yang sudah bau busuk sudah dikubur pula selama 4 hari 4 malam kok bisa hidup kembali. Itu melanggar kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Ini menurut paham teologi liberal dan juga paham ateisme. Tidak mungkin. Dan memang kalau dibawa ke dalam proses pengujian ilmu pengetahuan, bagaimana Lazarus bisa dihidupkan kembali, itu nggak mungkin. Dianalisis, diteliti, dibuktikan. Nggak mungkin, saudara. Mengapa? Karena kembalinya Lazarus menjadi hidup, itu melampaui dari ilmu pengetahuan. Sebab hidupnya kembali Lazarus, itu kan terjadi secara supranatural. Terjadi supranatural. Artinya apa? Di luar akal pikiran nalar manusia. Atau melampaui daripada pengetahuan manusia. Maka memang itu tidak bisa diteliti melalui proses ilmu pengetahuan. Karena ketidakbisaan mujizat yang supranatural tadi dimasukkan dalam proses pengujian ilmu pengetahuan lah. Mereka ini langsung menolak, menolak dan menentang mujizat. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu satu hal yang nyata. Mereka lupa bahwa Yesus itu kan melampaui daripada akal pikiran manusia. Mereka juga lupa Yesus itu melampaui daripada pengetahuan manusia. Itu yang mereka lupa. Yang artinya apa? Yesus itu kan Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang tidak mungkin bagi akal dan pikiran manusia, sangat dimungkinkan bagi Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan sendiri. Apa yang tidak bisa diakomodir oleh sains dan ilmu pengetahuan, sangat dimungkinkan oleh Tuhan Yesus melakukannya lebih dari itu. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, pandangan ini sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, salah satu contoh pernyataan pengaruh paham teologi liberal, yaitu pada abad ke-18 namanya David. Dia mengatakan, Allah kan telah menciptakan bumi, langit, dan segala hukumnya, dan segala isinya dengan hukum alam yang statis, artinya tidak berubah, dan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Contoh konkretnya, udah jelas. Kalau orang sudah kalau orang sudah kalau orang sudah mati, ya sudah selesai. Nggak ada lagi pakai acara-acara bisa dihidupkan kembali. Nah, itu pemahaman dia contoh. Maka dia berpandangan.
Kalau tiba-tiba Lazarus yang sudah bau busuk dan dikubur 4 hari, 4 malam, bisa hidup, itu mustahil, kata David. Karena dia ini penganut dan salah satu penggagas paham teologi liberal. Jadi dalam hal ini dia mau mengatakan, kalau Allah melakukan mujizat, salah satu contohnya menghidupkan orang yang sudah mati total, berarti Allah sendiri melanggar hukum atau kodratnya sendiri. Yang notabene, dia sudah mengizinkan seseorang meninggal, tapi kok suka-sukanya Tuhan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Sekali lagi Bapak Ibu, ini didasari karena ketidakpahaman Yesus sebagai Tuhan, dan juga karena fondasi yang paling amat dasar belum dia punya, yaitu apa? Pertobatan kepada Kristus. Dan sekali lagi, pemahaman ini banyak dimiliki oleh sebagian besar. Saya katakan sebagian besar karena memang itu nyata oleh para pendeta-pendeta, dosen-dosen sekolah teologi, apalagi jemaat sudah gak tak terhitung. Banyak yang memiliki pemahaman ini. Pertanyaannya, benarkah pemahaman ini? Untuk itu maka menjadi penting kita bahas pagi hari ini bukti-bukti konkret ketuhanan Yesus, kealahan Yesus melalui berbagai mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Di bagian berikutnya yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ada apa dengan mukjizat? Atau dalam Alkitab istilah mukjizat itu sama dengan artinya tanda. Kata mukjizat dalam bahasa Inggrisnya adalah miracles. Artinya sama di dalam Alkitab, Injil, mukjizat itu dengan istilah tanda-tanda atau tanda kuasa atau karya-karya pekerjaan Kristus. Dalam perspektif iman Israel, sebenarnya mereka sangat yakin dan percaya bahwa Allah dapat melakukan banyak mujizat. Ya, orang Israel, orang Yahudi, mereka percaya itu. Karena waktu Yesus sekian lama hidup dan tinggal bersama dengan mereka, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Lazarus yang sudah mati dikubur bisa hidup kembali. Bagaimana orang yang buta dari lahir bisa dibukakan Tuhan penglihatannya. Bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Itu kan dilihat oleh mata kepala orang-orang Israel yang notabene orang Yahudi. Mereka lihat. Dan mereka tidak mempersoalkan itu sebenarnya. Tidak mempersoalkan itu. Walaupun mereka tidak mau bertobat kepada Yesus. Sebagian. Sebagian besar bertobat kan gitu. Yang dipersoalkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu adalah ketuhanan Yesus. Itu kan masalahnya. Maka waktu satu saat Yesus katakan, tunjukkan kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah apa yang saya lakukan selama ini. Orang Yahudi mengatakan sebenarnya cuma satu aja kesalahanmu. Karena engkau mengaku dirimu adalah Tuhan atau Mesias. Cuma itu doang. Artinya, banyaknya orang yang disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh, orang buta, ya orang kerasukan, orang mati, enggak dipersoalkan mereka. Maka itu dinikmati mereka kok. Yang dipersoalkan mereka, kok ini kenapa Yesus ini kok ngaku sebagai Tuhan? Mereka lupa. Karena realitasnya dari awalnya, dari mulainya, Yesus itu memang Tuhan kok. Mereka banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus di hadapan mata orang Israel, orang Yahudi. Dalam hal itu Yesus mau mengungkapkan, menjelaskan, aku ini bukan nabi loh, bukan rasul loh. Aku ini bukan hanya sekedar pemimpin agama, agama biasa, agama yang lain. Aku ini tidak sama seperti kalian. Aku ini adalah Tuhan.
atau Mesias. Tapi sayang Bapak, sedemikian banyaknya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa dia sungguh benar adalah Tuhan atau Mesias, tapi toh mereka memilih untuk tidak mau percaya atau bertobat. Sebagian besar, tapi sebagian kecil bertobat. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mujizat pasti masih akan terus bekerja dan berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Misinya, tujuannya, karena Tuhan Yesus mau terus membuktikan tanpa henti-hentinya kepada semua orang bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita harus siap menerima dan mengalami mujizat itu. Jangan menolak. Yesus di dalam melakukan mujizat, dia selalu mendorong dan menuntun setiap orang itu untuk mengalami perjumpaan atau pertobatan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita ambil contoh. Dalam Lukas 17 ayat 19, Yesus mengatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Hal ini dikatakan Yesus kepada seorang yang mengalami penyakit kusta. Yang sama seperti COVID-19, yang memiliki tingkat penularan yang luar biasa terhadap orang lain. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini, langsung Tuhan katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi contohnya, Yesus menuntun orang itu mengalami perjumpaan, pertobatan, dan percaya kepada dia baru orang itu semua. Ini kan contoh lain misalkan, dicatat dalam Markus 2 ayat 5. Yesus juga menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Ya, seperti orang tua dan majikan dan sahabat. Karena iman mereka, orang sakit itu disembuhkan. Memang, seringkali Yesus melakukan mujizat itu salah satunya memang karena permintaan orang-orang di sekitarnya. Karena permintaan orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Itu banyak kasus itu. Salah satu contohnya Bapak Ibu, orang lumpuh yang diturunkan dari atas genteng. Dia udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mungkin menanti dan menunggu Yesus menghampiri dia. Tapi suatu waktu dia tahu Yesus akan lewat, maka dia juga berkata berseru kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia dan akhirnya pun dia sembuh. Tapi di sisi lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus banyak juga mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu melalui inisiatif dia pribadi, prakarsa dia pribadi Bapak Ibu. Artinya bukan permintaan orang yang sakit. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena dia mengasihi setiap orang yang mengalami berbagai sakit penyakit apa. Jadi artinya di sini Bapak Ibu, cara Yesus menyembuhkan itu tidak hanya dengan karena kita yang meminta, tapi juga atas gagasan dan prakarsa Yesus. Dan ini memang menguntungkan buat kita. Mengapa? Karena Yesus rupanya super proaktif melakukan, memulihkan, menyembuhkan setiap orang. Kita ambil contoh misalkan waktu Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda di kota Nain. Dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Itu prakarsa Yesus yang begitu mengasihi si anak muda itu, maka Tuhan Yesus sembuhkan dia, bangkitkan dia. Demikian juga hanya terjadi kepada orang buta yang dicatat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Itu prakarsa Yesus. Begitu kasih yang melihat orang buta itu. Karena rupanya orang itu sudah buta sejak dari rahim. Yang mana kasus itu diperbincangkan, didiskusikan, bahkan dipertanyakan oleh orang-orang Farisi waktu itu. Dengan mengatakan, Yesus, ya orang ini sudah buta sejak dari lahir.
Lalu mereka mengadukan menyampaikan pertanyaan jebakan. Menurut Yesus, siapakah yang menjadi penyebab dari kebutaan anak ini? Orang tuanya kah? Atau siapa? Atau siapa itu maksudnya jangan-jangan Tuhan. Tapi Yesus tahu motivasi orang Yahudi, orang Farisi mengajukan pertanyaan itu. Maka Yesus katakan tidak ada yang salah. Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tidak ada yang perlu kita yang perlu dihakimi. Walaupun anak ini sudah buta sejak dari lahir. Tapi Tuhan Yesus bilang, semua itu supaya namaku diagungkan dan ditinggikan. Apa maksudnya? Melalui kebutaan orang ini yang sejak dari rahim, Tuhan mau membuktikan, Tuhan bisa memulihkan dan menyembuhkan dia. Ini memberikan sebuah pemahaman dan pemaknaan buat kita Bapak Ibu. Tidak ada satu penyakit yang tidak dapat dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin sakit penyakit itu sudah dibawa sejak dari dalam lahir. Sudah dibawa sejak dari dalam rahim. Itu kita harus percayai dan itu kita harus imani. Jadi kalau banyak dokter sudah angkat tangan dalam mengatasi berbagai sakit penyakit apapun yang dialami oleh manusia di dunia ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit untuk bisa memulihkan dan menyembuhkan itu. Ada contoh lain lagi di mana penyembuhan itu, mujizat itu berdasarkan gagasan dan prakarsa Kristus. Itu aneh. Waktu dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Dicatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, orang itu sembuh karena Yesus sengaja mau menyembuhkan dia dengan dia menghampiri kolam Bethesda itu. Sekali lagi Bapak Ibu, syarat penyembuhan total dari Tuhan itu harus didasari oleh pertobatan dan keyakinan dan kepercayaan yang total kepada Kristus. Di luar itu, sulit orang mengalami mujizat dan pemulihan. Lalu bagaimana dengan kalau usaha dan bisnis kita sedang mengalami kemerosotan? Sama Bapak Ibu. Saya kira lebih sulit menyembuhkan penyakit yang sudah dibawa dari lahir daripada memulihkan usaha dan bisnis. Lebih sulit menghidupkan orang mati daripada hanya sekedar Tuhan memulihkan usaha dan bisnis kita. Tinggal yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus dan percaya total kepada dia? Itu aja pertanyaannya. Memang sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang penganut paham teologi liberal, orang-orang ateis sulit menerima mujizat dan mengalaminya. Salah satu saya katakan di awal tadi karena pertobatan yang sangat masih minim dan rendah di mereka. Itu aja masalah. Coba kalau mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk bertobat kepada, saya kira tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka jasmani, rohani, apalagi juga dalam usaha